watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be. Pak Narto. Waalaikumsalam, Bu Rahayu. Bagaimana Bu Rahayu? Apakah ada yang dibutuhkan dari saya? Iya Pak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar sehat. Ya maaf Pak, hari ini saya akan meminta waktu Bapak sebentar. Saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak terkait praktek pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri Asem Gede ini Pak. Oh iya Bu Rahayu, silakan monggo hari ini saya ada program. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu. Saya siap Bu Rahayu. Monggo Bu Rahayu. Ya baik Pak. Terima kasih Pak Narto atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana Pak Narto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau hal ini berkaitan dengan kasus termasuk dilema etika apa rujukan moral, tentunya saya harus menganalisis dulu dalam kasus tersebut ada nilai-nilai yang berkaitan dengan benar melawan benar apa dengan benar melawan salah. Tentunya kalau kasus yang mengandung dilema etika itu terdapat nilai yang bertentangan antara benar dan benar. Sedangkan nanti kalau dikatakan itu rujukan moral, tentunya kasus tersebut hanya ada dua pilihan, yaitu benar melawan salah. Itu seperti itu Bu Rahayu. Ya, baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk hal tersebut tentunya ini membutuhkan pertimbangan yang membuat saya ini terkadang bingung. Ini permasalahan tersebut ini tidak bisa tentunya saya sendiri untuk mencari solusinya. Nah, hal yang terpenting yang akan saya lakukan yaitu berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling bertukar pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin muncul ide, muncul gagasan karena pengalaman mungkin yang beliau temukan di lapangan, sehingga nanti ketika mengambil keputusan itu dapat dihasilkan keputusan yang baik, tentunya dapat diterima oleh semua pihak. Seperti itu Bu Rahayu. Ya, jadi harus berkolaborasi dengan semua rekan yang ada di sekolah gitu ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Narto lakukan selama ini Pak? Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan tentunya yang pertama adalah mencari informasi sebagai klarifikasi tentang kasus mungkin atau permasalahan yang terjadi. Setelah itu menganalisis tentang apa yang terjadi di sekolah, mungkin seperti itu. Tentunya setelah menganalisis saya harus mempertimbangkan dulu mungkin dampak yang akan terjadi setelah saya nanti mengambil keputusan. Nah, tentunya saya juga harus berdiskusi dengan rekan-rekan guru karena mereka juga merupakan warga sekolah yang mungkin juga memiliki gagasan yang baik. Nah, setelah mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan pertimbangan yang matang, tentunya kita harus melaksanakan kesepakatan atau keputusan itu bersama-sama dan bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu Bu Rahayu. Harus
klarifikasi terlebih dahulu, dianalisis, kemudian dimusyawarahkan dengan semua. rekan sejawat. Iya. Kemudian Pak Narto, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Hal-hal yang saya lakukan untuk menemukan yang efektif kan seperti itu. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, proses diskusi dan kolaborasi dengan semua pihak ikut terlibat itu merupakan salah satu cara yang paling efektif. Nah, tentunya komunikasi itu sangat dibutuhkan. Kita harus saling terbuka. Itu penting sekali. Nah, untuk itu kita harus bisa juga memastikan keputusan itu sesuai dengan etika dan kemanusiaan. Jangan sampai nanti dalam hasil keputusan itu merugikan salah satu pihak sehingga akan muncul yang dinamakan konflik. Seperti itu, Bu Roy. Jadi intinya kita selalu kolaborasi dan saling terbuka gitu ya Pak, saling Yang penting, komunikasi. Menghasilkan keputusan yang beretika, Iya. yang berkemanusiaan lah. Iya, iya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tentunya kalau membicarakan suatu tantangan dalam segala apapun juga ada yang namanya tantangan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentunya pasti ada tantangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun tantangan yang muncul dari luar. Kalau dalam diri kita, ini yang saya rasakan ini mungkin keraguan atau yang dinamakan sulit untuk membuat keputusan yang tepat dan bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang masih membuat saya ragu atau masih istilahnya kalau zaman sekarang itu galau seperti itu. Nah, kalau yang muncul dari luar itu tentunya mungkin terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang terkait. Mungkin yang bisa menerima keputusan itu, di samping itu di sisi lain ada yang belum bisa menerima keputusan tersebut. Yang ketiga mungkin ketidakpastian dalam mengambil suatu keputusan itu yang menjadi tantangan saya selama ini. Jadi tantangannya ada berada di dalam maupun dari luar, gitu ya Pak. Kemudian Pak Narto, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Narto langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Narto jalankan gitu Pak? Saya rasa kalau dalam penyelesaian sebuah kasus bagi saya tidak ada jadwal tertentu berarti. Sebuah permasalahan atau kasus itu bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, kita analisis dulu permasalahan atau suatu kasus yang terjadi itu tingkat keseriusannya itu di tahap yang mana. Kalau kita anggap permasalahan atau kasus itu masih lumrah, belum terlalu serius, saya akan menyelesaikan dengan segera. Dalam waktu itu saya akan menyelesaikan agar tidak berlanjut-lanjut menjadi lebih besar lagi. Nah, itu tentunya saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi tidak ada terus ini jadwal ini hari ini tidak. Jadi mengalir saja ketika nanti ada permasalahan sekiranya itu belum serius langsung kita tangani seketika itu juga. Gitu. Kalau mungkin ada yang lebih besar, nah ini harus dihentikan. Tetap kita butuh waktu. Kita tidak bisa langsung untuk memberikan mengambil keputusan secara sepihak, itu tidak mungkin. Kita harus berkolaborasi mempertimbangkan itu dengan berbagai pihak sehingga nanti keputusan yang kita ambil dapat diterima dan tidak merugikan salah satu pihak. Itu mulai dari yang saya sampaikan mungkin seperti itu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya seperti itu ya. Kita analisis dulu permasalahannya. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Narto, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau dikatakan kasus dilema etika ini setiap orang mungkin di sekolah juga pernah mengalami. Tentunya ini membuat kita merasa bimbang, merasa galau. Nah, untuk membuat kita menghasilkan keputusan tentunya kita tidak bisa sendirian seperti itu.
kita selalu membutuhkan teman, membutuhkan orang, membutuhkan yang namanya dukungan. Nah, kita selaku di sekolah ini sebagai pimpinan, saya terutama, tentunya akan mengharapkan diskusi yang baik, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan guru. Ini akan memunculkan sebuah kerukunan kebersamaan yang nantinya akan memunculkan gagasan, memunculkan solusi-solusi yang terbaik. Nah, ini juga harus didukung oleh warga sekolah lainnya, terutama ini orang tua. Ini juga sangat mendukung dalam pengambilan suatu keputusan yang terbaik dalam arti bisa diterima semua pihak. Ini yang penting Bu Rahayu. Gitu ya Pak ya. Jadi apa tuh harus saling kerjasama dengan semua yang di sekolah, juga melibatkan wali murid juga. Tentunya kita harus hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya, ini yang sangat penting. Ya, baik Pak. Ya. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Pak Narto petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika tersebut? Saya pribadi dengan adanya permasalahan atau kasus dilema etika ini membuat saya semakin dewasa karena banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Terutama saya bisa belajar sikap terbuka, komunikasi yang baik, kolaborasi. Ini yang selama ini belum pernah saya rasakan, dan saat ini dari kasus-kasus yang saya hadapi itu, pembelajaran itu yang saya dapatkan. Saya bisa mendapatkan bagaimana cara mempertimbangkan suatu keputusan ini harus diambil, bagaimana dampaknya. Itu hal-hal yang membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Nah, tentunya yang terutama ini Bu Rahayu, hal yang paling penting yang saya dapatkan ini adalah kolaborasi. Ini yang sangat penting dalam berbagai hal. Tentunya dengan kolaborasi, dengan diskusi, insya Allah semua permasalahan, semua kasus-kasus yang kita anggap sulit, tetapi dengan adanya kebersamaan, kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, insya Allah semua permasalahan pasti akan ditemukan solusi yang terbaik dengan diterima oleh semua pihak. Ini yang sangat penting buat saya. Pembelajaran yang saya dapatkan seperti itu. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, telah memberikan afirmasi dan juga waktu kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak. Semoga Pak Narto sukses selalu dan juga sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Narto. Sama-sama Bu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just good enough today. So many songs with Assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Iya Bu. Maaf Bu Parmi mau mengganggu waktu Bu Parmi sebentar. Mau izin untuk melakukan wawancara Bu dengan Bu Parmi tentang praktek pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Bu. Bu Rahayu silakan. Hari ini saya ada waktu luang, di antara padatnya sebagai kepala sekolah banyak sekali rapat-rapat yang harus dihadiri. Iya Bu Parmi. Iya. Baik Bu, langsung saja ya Bu Parmi. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Parmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Begini ya Bu Rahayu, pertama saya akan mencari akar penyebabnya terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari fakta-fakta yang ada, terus dampaknya apa dan bagaimana solusi dalam mengatasi hal tersebut. Ya, jadi harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Iya. Terus pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini Bu Parmi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu bagaimana Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Begini ya Bu, selama ini dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah, saya sebagai pimpinan ini akan selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu.
musyawarah itu baik bersama dengan para guru, staf maupun dengan masyarakat sekitar, terutama yaitu komite dan wali murid. Jadi harus melaksanakan musyawarah terlebih dahulu gitu ya. Iya. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Parmi lakukan selama ini, Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan ini yaitu ya dalam mengadakan musyawarah pengambilan keputusan suatu kasus, saya akan selalu mengajak anggota seluruh pemangku kebijakan di sekolah ini untuk mencari akar penyebab dari sebuah kasus. Adakah hal yang benar atau salah dalam kasus tersebut? Kemudian siapa saja yang terlibat? Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait kasus tersebut. Nah, dari sini kita akan melihat dampak dari kasus tersebut itu nanti kedepannya seperti apa. Kemudian mencari solusi terbaik mengenai keputusan yang diambil. Nah, setelah kita mencari solusi yang terbaik, kita akan merefleksikannya keputusan tersebut untuk diambil. Iya. Seperti itu Bu Rahayu. Iya, baik Parmi. Kemudian Bu Parmi, pertanyaan berikutnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Parmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal efektif dalam pengambilan keputusan yang saya ambil ini adalah dengan berkolaborasi dalam memberikan sebuah keputusan, sehingga kita akan mendapatkan masukan ataupun saran dari keputusan kita ini bisa diambil secara cepat dan tepat. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Ibu. Yeah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Baik Bu Rahayu, tantangan tentu di dalam suatu lembaga ataupun organisasi ataupun yang lainnya, di dalam hal-hal seperti itu tentunya banyak sekali tantangannya. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan seperti kasus dilema etika yaitu adanya orang yang kontra atau tidak mendukung dengan keputusan kita. Itu yang merupakan suatu tantangan buat saya kalau menghadapi suatu kasus, tapi orang itu akan kontra gitu loh, tidak mendukung. Nah, itu tantangannya Bu Rahayu. Yang kontra, tidak adanya dukungan gitu ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Apakah Bu Parmi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Parmi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Parmi jalankan? Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus, Bu. Karena kita kan juga tidak berharap bahwa kita berharap punya kasusnya. Berharapnya kan tidak ada kasus ya, Bu. Ya. Nah, sehingga jika ada kasus penyelesaian seperti kasus dilema etika ini, sebuah kasus itu akan datang secara tiba-tiba, tidak terjadwal. Nah, seperti tadi, apakah punya jadwal? Itu saja tidak, karena kasus itu datangnya secara tiba-tiba tanpa kita mengharapkan begitu, gitu. Nah, sehingga ketika ada kasus seperti ini barulah saya bertindak untuk menyelesaikannya. Dan apakah saya langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal? Ini juga tergantung dengan seberapa butuh kasus tersebut untuk diselesaikan. Ketika kasus tersebut sangat urgen, sangat penting dan membutuhkan penanganan dengan cepat, maka saya akan langsung bertindak untuk langsung menyelesaikannya di tempat dengan prosedur yang saya bicarakan tadi. Seperti itu, Bu. Iya, jadi tidak ada jadwal nih Bu, karena masalah itu kan datangnya kan tidak disengaja. Kadang itu tiba-tiba datang sendiri begitu ya Bu ya. Iya. Siapa sih Bu yang mau ada masalah? Iya. Harapnya kan tidak ada masalah gitu. Iya. Tapi namanya kehidupan juga sepertinya tidak luput dari suatu permasalahan. Iya, betul Bu Parmi. Ya.
pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Parmi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Tentu di dalam suatu lembaga saya mempunyai seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah yang membantu, Bu. Nah, kalau di sekolah ini saya dibantu oleh semua warga sekolah, Bu, baik itu guru, staf atau PTK yang lain. Kemudian kita juga punya komite dan wali murid serta paguyuban-paguyuban yang ada di sekolah. Iya, jadi ada kerjasama ya Bu antara paguyuban, komite dan juga wali murid begitu ya. Iya, betul Juga sekali. PTK yang ada di sekolah tersebut. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Parmi petik dari pengalaman Bu Parmi dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Apa ya Bu ya, pembelajaran yang dapat saya petik itu adalah ketika kita harus mengambil keputusan itu lakukan hal yang terbaik dan selalu memegang teguh nilai-nilai dari kebajikan itu, Bu. Jadi kita harus menekankan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak sepenuhnya dari dua belah pihak ini akan merasa apa ya, seperti itu loh Bu, legowo menerima. Yang satu kan misalnya ada dua yang berselisih, jadi kita itu harus berpegang teguh pada prinsip itu, yang keadilan itu tadi ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Baik Bu Parmi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bu Parmi berikan kepada saya. Semoga Bu Parmi sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Bu Parmi. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam.